Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Amros Magnus Ridolf Mekeng STMT. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Bapak di kelas CF301, mata kuliah Sistem Digital Prodi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Melalui video ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Digital yang telah saya kerjakan. Berikut ini jawaban untuk soal nomor 1, yang mana soalnya adalah jelaskan prinsip kerja dari ALU, Arithmetic and Logical Unit, pada diagram ini. Prinsip kerja ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU atau kepanjangannya adalah Arithmetic Logic Unit, adalah salah satu komponen inti dari CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang diberikan. Prinsip kerja berdasarkan diagram. Berdasarkan diagram di samping ini, prinsip kerja ALU yang ditandai dengan kotak putus-putus, ini adalah pertama ada tahapannya persiapan data operan, yang mana dari persiapan data operan tersebut, operan pertama itu dimuat ke dalam akumulator. Data ini berasal dari operasi sebelumnya atau diambil dari memori unit. Kemudian operan kedua itu dimuat ke dalam B register. Data ini diambil dari memori unit. Nah, kemudian tahapan kedua yaitu adalah eksekusi logic circuit. Di eksekusi atau logic circuit ini, control unit yang kotak sebelah kanan ini mengirim sinyal perintah ke bagian logical circuit. Kemudian tahapan yang kedua yaitu eksekusi atau logical circuit. Prosesnya adalah dari control unit di kotak yang sebelah kanan itu mengirim sinyal perintah ke bagian logical circuit. Ini untuk menentukan operasi apa yang akan dilakukan, misalnya seperti penjumlahan, AND, OR, dan lain-lain. Nah, kemudian dari eksekusi ini, logical circuit itu kemudian mengambil data dari akumulator. Dari akumulator dimasukkan ke logical circuit dan dari B register untuk diproses sesuai dengan perintah tersebut. Nah, kemudian masuk ke tahapan ketiga, yaitu penyimpanan hasil. Nah, di penyimpanan hasil ini prosesnya ialah hasil dari operasi di logical circuit itu dikirim kembali dan disimpan ke dalam akumulator. Itu untuk melakukan penimpaan data sebelumnya. Dari akumulator kemudian hasil tersebut nantinya bisa dikirim kembali ke memori unit jika diperlukan untuk penyimpanan jangka panjang. Itu proses prinsip kerja ALU berdasarkan diagram ini. Selanjutnya jawaban untuk soal kedua, yaitu yang mana soalnya adalah jelaskan konsep multiplexer yang Anda pahami dari gambar di bawah ini. Nah, dari gambar ini multiplexer atau ini sering disingkat MUX adalah sebuah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi sebagai pemilih data atau data selektor. Nah, konsep ini berdasarkan diagram yang tertera di soal, yaitu pertama ada proses input enable atau disingkat EN. Ini yang panahnya warna merah. Ini berfungsi sebagai saklar utama untuk mengaktifkan atau mengaktifkan atau mematikan chip multiplexer. Jika N tidak aktif, maka tidak ada data yang akan keluar terlepas dari apapun inputnya. Kemudian ada select lines atau cell disingkatnya, yaitu yang panah warna kuning. Ini adalah sinyal pengendali yang menentukan alur mana yang akan dipilih. Jumlah bit select atau S menentukan jumlah maksimal sumber data atau N yang bisa ditangani dengan rumus N sama dengan 2 pangkat S. Kemudian data source yaitu input yang panahnya warna biru yang sebelah kiri. Ini adalah N data source, yaitu terdapat N buah saluran input data dari D0, D1 dan sampai dengan Dn-1. Setiap saluran input itu membawa data selebar bit. Selanjutnya yaitu data output Y yang dipanah biru sebelah kanan.
Output akan menyalurkan data dari salah satu input dari D0 sampai dengan Dn-1 yang terpilih. Perhatikan bahwa lebar data output B bit itu sama dengan lebar data input. Artinya, multiplexer tidak mengubah ukuran data, hanya merutekannya saja. Kesimpulannya, cara kerjanya adalah multiplexer akan melihat nilai biner pada jalur select atau cell. Jika sel bernilai 0, maka data dari D0 itu akan diteruskan ke output Y. Kemudian jika sel bernilai 1 akan diteruskan ke output Y dan seterusnya. Sehingga ini hanya terjadi jika sinyal enable N dalam keadaan aktif. Kurang lebih seperti itu jawaban untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3, yang mana soalnya adalah buatlah tabel kebenaran dari rangkaian half adder di bawah ini, di samping ini maksudnya. Nah, tabel kebenaran half adder. Half adder adalah rangkaian logika dasar yang menjumlahkan 2 digit biner tunggal. Rangkaian ini memiliki 2 input, biasanya A dan B, dan 2 output, sum atau S dan carry atau C. Sum atau S itu hasil penjumlahan SLB, logical XOR. Kemudian kalau carry atau C itu adalah sisa atau bawaan MSB, logika N. Berdasarkan diagram ini, tabel kebenarannya yang didapat adalah input A, yaitu 0, input B 0, maka output sum itu adalah 0 dan carry-nya juga 0. Kalau input A 0, input B-nya 1, maka output sum itu 1 dan carry-nya 0. Jika input A 1 dan input B 0, maka sum-nya adalah 1 dan carry-nya 0. Dan jika input A 1, B 1, maka sum-nya 0 dan carry-nya 1. Kurang lebih seperti itu tabel kebenaran yang didapat berdasarkan diagram ini. Demikian pemaparan presentasi jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah sistem digital yang telah saya kerjakan. Semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak serta bimbingan yang Bapak berikan selama pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.